Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran matematika wajib. Seperti biasa, Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat saat menonton video pembelajaran ini. Hari ini merupakan pertemuan ke-8 kita. Materinya masih sama, yaitu jarak titik ke garis. Sebagaimana pembelajaran pada pertemuan ke-7, kita ingat kembali tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran daring, membaca bahan ajar, menonton video pembelajaran, atau melakukan video conference Google Meet, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis. Setelah mengetahui jarak titik ke garis, kalian bisa menentukan jarak titik ke garis hingga menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Mengingat materi sebelumnya, pengantar materi kita bahwa jarak titik ke garis ada sebuah titik, kemudian ada sebuah garis. Bagaimana cara kita mencari jaraknya? Maka kita harus memproyeksikan titik tersebut kepada garis dan jatuhnya harus bersifat tegak lurus. Jadi titik, misalkan titik itu A, diproyeksikan pada sebuah garis, maka menjadi A aksen, di mana A aksen beserta garis itu tegak lurus. Oke, kita mengingat kembali rumus-rumus penting yang akan kita gunakan pada mencari jarak titik ke garis. Yang pertama adalah rumus tinggi segitiga sama sisi. Yaitu kalau kita punya segitiga sama sisi, di mana sisinya semua sama, maka tingginya adalah setengah rusuk akar 3. Oke. Yang kedua adalah perbandingan luas segitiga. Kita punya segitiga siku-siku, kemudian kita punya lagi dia jatuh membagi siku-siku. Misalkan ini sisi A, sisi B, sisi C, kemudian sisi D. Maka kalau kita cari D, rumusnya adalah AB dibagi C. Atau asalnya adalah setengah kali alas kali tinggi berarti AB sama dengan setengah kali, jika ini segitiganya kita tidurkan, maka alasnya C, tingginya D. C dengan D, berarti kita coret setengahnya, maka kalau kita cari D sama dengan AB dibagi C. Yang ketiga, rumus dari tinggi segitiga sama kaki. Misalkan kita punya segitiga sama kaki, kakinya sama, kemudian ininya misalkan bulat, maka ini dapat kita tarik tingginya, di mana ini setengah bulatan, di ini setengah bulatan. Jadi pakai Pitagoras. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau dia segitiga sembarang? Tinggi segitiga sembarang. Kita bisa gunakan pengantarnya dulu, yaitu misalkan ini A, ini B, ini C. Oke. Atau kita pakai titik ya. Ini adalah A, ini B, ini C, kemudian ini A aksen. Misalkan kita ingin mencari BA aksen. Itu rumusnya adalah BA kuadrat ditambah BC kuadrat. BA kuadrat karena dia dekat dengan ini, maka BA kuadrat tambah BC kuadrat, kurangi yang jauh, yaitu AC kuadrat, dibagi dengan 2 kali BC. Terletaknya dia di mana? Oke, kalau kita mencari BA aksen, maka dia BA kuadrat yang dekatnya dari BA aksen itu adalah BA, BC, kemudian dikurang dengan yang jauh, yaitu AC, kemudian per dia terletaknya 2 BC. Nah, 4 rumus ini yang penting. Selanjutnya kita akan menggunakan ini pada soal. Ini sudah tidak lagi untuk soal selanjutnya, ini sudah dipakai sebelumnya. Maka kita langsung ke contoh soal kita. Lanjutkan contoh soal 2. Contoh soal 2. Kubus ABCD EFGH panjang rusuk 4 desimeter. Titik P terletak pada titik tengah EH, jarak P ke garis BG.
Oke, diketahui bahwa dia adalah kubus dengan panjang 4 desimeter, 4 desimeter dan 4 desimeter. Kemudian titik P terletak pada EH. Kalau dia P di sini berarti sini 2, di sini 2 karena terletak di tengah. Jarak titik P ke garis tengah EH. Jarak titik P terhadap garis BG, BG. Nah, BG di sini. Kemudian jarak P ke BG. Jadi kita langsung pandang segitiga. Kita tulis di sini. Pandang segitiga PBG karena sudah ada di sini P dengan BG. Jadi tidak seperti titik, kamu harus cari dulu segitiganya. Sedangkan ini sudah ada P dengan BG. Kita gambar. Kita gambar sembarang dulu ya. Di mana P itu di atas. Kenapa? Karena P itu titik, kemudian garis itu selalu di bawahnya, BG. Jadi P titiknya di atas, kemudian garisnya kita taruh di bawah. Begitu nanti seterusnya. Contoh soal 3, 4, titiknya kita taruh di atas dan di bawahnya itu garisnya. Sekarang, yang bisa kita cari adalah BG. Kita lihat dulu, apakah segitiga ini sama kaki, segitiga sama sisi, atau segitiga siku-siku. Kalau tidak, maka kita pakai rumus segitiga sembarang. Oke, jadi pertama, gambar dulu segitiganya, karena titiknya sudah ada, garisnya sudah ada, hubungkan jadi segitiga. Kemudian, setelah itu, kalian cari dulu, apakah dia sama kaki, sama sisi, atau siku-siku. Kalau tidak, maka kita gunakan rumus segitiga sembarang. Kalau dia segitiga sama kaki, Bu, berarti kamu tinggal bagi 2 kakinya. Nah, kalau dia sama sisi, Bu, berarti kamu pakai ringgi segitiga sama sisi. Atau kalau dia segitiga pakai jaring laba-laba, Bu, ya silakan. Atau segitiga siku-siku, boleh. Nah, tapi kita cek dulu terlebih dahulu apa yang sudah kita ketahui, yaitu BG yang paling gampang. BG ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang untuk kubus. Kalau kubus berarti rumusnya rusuk akar 2, jawabannya 4 akar 2. Oke, lanjut. Kita cari GP. GP itu kita pandang segitiga GPH. Iya. Di mana H itu siku-siku. Nah, kita lihat nih. H siku-siku, kemudian P, kemudian G. Nah, PH-nya 2. GH-nya 4. Dapat dari mana 4 ya? Karena rusuknya. Sekarang PG-nya, PG atau GP sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jawabannya akar dari 16 tambah 4. Jawabannya akar dari 20. 20 bagi 4 bisa 4 kali 5. Jawabannya 2 akar 5. Oke. PG-nya sudah ada, BG-nya sudah ada. Sekarang BP-nya. BP-nya bagaimana? Cari BP. Oke. Kalau kita mencari BP berarti kita pandang segitiga, kita cari PEB berarti pandang segitiga BPE. BPE ya. Siku-sikunya di mana? BPE ini siku-sikunya nih. Berarti di E. Kemudian B sama P. Kita cari EP-nya berapa? EP-nya 2. BE-nya berapa? BE-nya diagonal sisi 4 akar 2. Maka untuk mencari BP, kita tulis BP sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Akar dari 4 ditambah 4 kuadrat 16. 16 dikali 2. Akar dari 4 ditambah 32. 2 kali 6, 2 simpan 1, 32 ya. Akar dari 36 berapa? 6. Ya, udah dapat. Berarti kita tulis BG-nya 4 akar 2. JP-nya 2 akar 5. BP-nya. Nah, ternyata ini kalau kita kuadratin, ditambahkan, nggak mungkin dapat 6. Berarti nggak siku-siku. Atau ini kita tambahin, nggak mungkin dapat 2 akar 5. Atau 2 akar 5 tambah 6, nggak mungkin dapat 4 akar 2. Berarti ini bukan siku-siku, tapi ini adalah segitiga.
sembarang. Nah, ini prosesnya agak lama nih. 1, 2, 3. Kalau dia segitiga sembarang berarti kita pakai rumus yang sebelumnya. Maka kita P, karena P kita proyeksikan ke BG, jatuhnya siku-siku, ini adalah P aksen. Maka kita cari kasus keempat kita adalah mencari BP aksen. Sama dengan, kita mau cari PP aksen, kita cari BP aksen dulu. BP aksen sama dengan tadi BP kuadrat yang terdekat dengan dia. Yang terdekat dengan BP aksen BG kuadrat. Kemudian yang jauh PG, karena kan BP aksen tuh dekat dengan BP dengan BG, berarti yang jauh GP. GP kuadrat per 2 kali dia terletak di BG, berarti 2 kali BG. Ingat rumus tadi, terdekat, terjauh, kurangi terjauh, terus kali dibagi dengan 2 kali dia terletak. BP kuadrat berarti 6 kuadrat. BG kuadrat berarti 4 akar 2 kuadrat. GP kuadrat berarti 2 akar 5 kuadrat. Dibagi 2 kali BG-nya 4 akar 2. 36 ditambah 16 kali 2, 32 dikurang. Ini dikuadratin 20 per 8 akar 2. 32 kurang 20, 12. 12 ditambah 36, 48 per 8 akar 2. 48 bagi 8, 6 per akar 2. 6 bagi 2, 6 bagi 2 akar 2. 3 akar 2. Oke, itu baru dapat BP aksen. Sekarang cari PP aksen. Yang kelima, Ibu taruh di sini ya. Sempilkan. Yang kelima, Ibu cari BP aksen. PP aksen. PP aksen, cari sisi ini. Berarti sisi miring dikurang sisi yang lain. Yaitu akar dari BP kuadrat. Kan sisi miringnya BP-nya. Sisi miring itu depan dari siku-siku. BP dikurang BP aksen kuadrat. BP-nya adalah 6. 6 kuadrat dikurang BP aksennya. Tadi baru dapat 3 akar 2 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat. Jawabannya 36 dikurang 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. 36 kurang 18, 18 lagi. 18 berarti akar dari 9 dikali 2. Jawabannya 3 akar 2. Oke, berarti PP aksennya 3 akar 2. Apakah sama, Bu, nanti? Ini 3 akar 2 pasti dapat 3 akar 2 juga? Belum tentu, tetap dikerjakan. Jadi prosedurnya apa? Langkah pertama, cari dulu sisinya. Tentukan apakah dia siku-siku atau dia segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Kelihatan nggak sama sisi, sama kaki juga tidak. Kemudian siku-siku, apakah ini kuadrat ditambah ini kuadrat dapatnya 6? Karena yang paling besar adalah 6, ternyata tidak. Berarti dia segitiga sembarang. Ketika dia segitiga sembarang, maka kita cari salah satu sisinya untuk mencari siku-siku. Oke, dan BP aksen berarti yang terdekat dikurang yang terjauh, dibagi dengan yang terletak, 2 kali yang terletaknya. Dapatlah ini, kemudian baru dapat BP aksen. Ini tarik BP aksen. Jarak P ke garis BG adalah D buka kurung P, BG sama dengan PP aksen. Sama dengan 3 akar 2. Oke, selesai. Oke, selanjutnya contoh soal ketiga. Jika titik P terletak pada tengah CD. Titik P terletak pada tengah CD. Mana CD kita? Oh, ini titik P misalnya. Titik P. Kemudian jarak AB-nya 4, BC-nya 4, AE-nya 2. Jarak titik T ke garis BH. Oh, ini. Nah, ini tidak nampak ini. Jadi kita coba ke kubus yang kita ubah titik letaknya. Oke, kita coba menulis sendiri hurufnya.
Ibu coba misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Ingat terurut, berarti di sini E, di sini F, G, dan H. Kita coba mengukarkan posisinya, tapi masih tetap dengan urutannya. Jangan sampai salah. AB katanya 4. Oke. Kemudian BC juga 4. BC. Oke, 4. Kemudian AE-nya 2. Oke, sini 2. Kemudian jarak titik T terletak pada CD. Ini T. Kemudian BH. Oke, jarak titik T ke garis BH. Berarti kita langsung hubungkannya jadi segitiga. Kita cek dulu. Segitiganya segitiga apa? Siku-siku ke, sama kaki ke, atau sama sisi? Kalau enggak berarti segitiga sembarang. Kita tulis di sini pandang segitiga TBH. Dimana ingat titik selalu di atas, berarti ibu buat dulu seperti ini. Kalau dia siku-siku nanti kita ubah TBH. Oke. Apa saja yang sudah diketahui? Kita cari TB-nya. TB. TB berarti pandang segitiga BCT. Oke. Pandang segitiga BCT. Di mana siku-sikunya di C. Oke, kemudian BT. Oke, apa aja yang sudah diketahui? CT itu dia setengah daripada AB. Berarti CT itu 2. CT 2. BC berdasarkan itu diketahui 4. Berarti BT sama dengan atau TB sama dengan akar dari, karena dia mencari sisi miring berarti ditambahkan 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar dari 16 ditambah 4. Akar dari 20 kayak tadi berarti akar dari 4 kali 5 berarti 2 akar 5. Berarti TB-nya sudah tahu 2 akar 5. Berarti TB-nya 2 akar 5. Lanjut. Apalagi mencari TH. Oke. Cari TH. Kita di mana? Di sini aja ya. TH. Pandang segitiga. Kalau kita cari TH berarti DHT. Oke. DHT berarti siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di D. Oke. Siku-siku di D. Kemudian HT. Apa saja yang sudah diketahui? HD-nya sama dengan AE berarti 2. Kemudian DT-nya sama saja dengan CT. Setengahnya berarti 4. Oke. Berarti HT-nya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar dari 16. Oh, DT-nya itu bukan 4 karena dia setengah, berarti 2 ya. Maaf ya nak ya. 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 4 sama dengan akar dari 4 tambah 4 itu 8. Sama dengan 2 akar dari 4 kali 2 lah kita tulis. 2 akar 2. Atau biasa kita udah diajarkan kalau 2 berarti sini 2 akar 2. Berarti di sini TH-nya adalah 2 akar 2. Ini DT-nya 2 ya nak ya, bukan 4 karena dia setengahnya. Lanjut lagi, ini yang pertama, ini yang kedua. Sekarang mencari yang ketiga yaitu BH. Nah, BH itu adalah yang ketiga. Titik B ke H itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang. Diagonal ruang bagi apa? Diagonal ruang bagi balok. Balok berarti rumusnya apa? Akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti akar dari panjangnya berapa tadi? 4 ya. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar dari 16 tambah 16 tambah 4. Oke, lanjut. Berarti ini adalah sama dengan 20, 36. Berarti jawabannya 6. Oke, kita dapat panjang BH-nya adalah 6. Jarak titik B ke H ya. Oke, sudah ini kita lanjut ke mencari, karena ini 2 akar 5 tambah 2 akar 2, 20 tambah 8 itu tidak mungkin mendapatnya 6. Bukan akar 36, berarti dia segitiga sembarang.
kita ambil kesimpulan ini segitiga sembar. Maka kita harus membuat titiknya diproyeksikan kepada garis, jatuhnya tegak lurus gitu. Namanya T-aksen. Oke. Kan inti dari mencarak jarak titik ke garis itu adalah proyeksikan titik kepada garis dan jatuhnya harus tegak lurus. Dinamakan kalau T berarti T-aksen. Oke. Berarti ini segitiga sembaran, kita cari BT aksen dulu. Oke, berarti kita cari dulu terlebih dahulu BT aksennya. BT aksen, ingat rumusnya, terdekatnya BT kuadrat, terdekatnya tambah BH kuadrat, dikurang terjauhnya TH kuadrat, kemudian dibagi dengan di mana dia terletak 2 kali BH. Oke, kita masukkan. BT-nya itu 6 kuadrat, 2 akar 5, 2 akar 5 kuadrat. BH kuadratnya itu adalah 6 kuadrat. TH-nya adalah 2 akar 2 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 6. Oke, masukkan. 4 dikali 5, 20, 36. 2 kuadrat 4 dikali 2, 8. Kita tulis, bagi 2 kali 6, 12. Oke, 20 dikurang 12 itu, 20 kurang 8 itu 12, berarti 48. Dibagi 12. Oke, dapatnya adalah 48 bagi 12, 4. Sip. Berarti BT-nya kita 4. Sekarang pandang TT aksen, karena ini jaraknya. Karena D dari T ke garis BH itu sama dengan TT aksen. Maka akar dari, ingat ini sisi miring sudah diketahui, berarti 2 akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar dari 4 dikali 5, 20. Kalau ditambah, dikurang ya sayangnya karena mencari sisi lain. Kurang. Kalau tambah itu kalau mencari sisi miring, dikurang. 16. Jawabannya akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oke, selesailah dia. Jadi langkah pertama, ingat segitiganya. Selalu memuat 3 titik tersebut, titik dengan garis ya. Kemudian di mana titik selalu di atas, kita cek dulu apakah dia segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang. Tadi sudah nampak, sama sisi tidak mungkin karena sisinya tidak sama. Sama kaki juga nggak mungkin karena... Oke, setelah kita mendapatkan BT aksennya, baru kita menggunakan siku-siku, yaitu TBT aksen. Nah, yuk kita gambar seperti ini dia. Ini siku-siku, siku-sikunya di sini. Kemudian di sini 4, di sini 2 akar 5, di sini T aksennya, di sini T, kemudian B. Nah, berdasarkan Pitagoras berarti sisi miringnya adalah 2 akar 5, sisi miring dikurang sisi yang lain, 2 akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, akarkan. Dapatlah dia 2. Oke, kita lihat. Apakah ada jawaban? Untuk soal ketiga ada jawaban 2? Ya, betul, ada jawaban 2. Jadi jawabannya jarak titik T pada garis BH itu adalah 2 cm. Oke, jarak T ke garis BH adalah 2 cm. Lanjut kita ke contoh soal 4. Diketahui kubus dengan ABCD EFGH panjang rusuknya 15 cm. Oke, 15 cm. Kita tulis 15, 15, 15. Jika M pada pertengahan EG, oke, M pada pertengahan EG, ini kubus ya, dia di tengah-tengah, berarti M. Jarak E ke garis AM. Kalau ini udah pasti siku-siku, karena EA-nya ini lurus, dia memang pada itu, maka ini siku-siku. Berarti jarak E kepada garis AM, berarti ini gini. Bedanya dengan tadi itu tidak berada pada garis lurus. Tidak, dua rusuknya itu tidak ada pada dua titiknya itu tidak berada pada rusuk. Ya, kita coba lihat ya yang tadi ya. Apakah benar dua rusuknya itu? Kita lihat nih. Ini semuanya garis dia pisah dari rusuk, pisah dari rusuk. Oke, tidak ada yang menggunakan rusuk DH atau DC, tidak menggunakan, tapi dia buat sendiri. Makanya segitiganya bisa segitiga sembarang, bukan siku-siku. Kemudian nomor
2-nya juga sama. Ini dia tidak terletak pada rusuk, sedangkan pada contoh soal 4 ini terletak pada rusuk. E sama A itu terletak pada rusuk. Jadi udah pasti siku-siku di sini ya. Baru kita tulis di sini pandang. Kita tulis pandang. Segitiga M E A. Siku-sikunya di E. Siku-siku di E, kemudian MA-nya terserah kamu. Jarak E ke MA ini berarti ya, nah, berarti inilah E aksen. Oke. Sekarang apa yang sudah kita ketahui? EA-nya ada, EA-nya adalah rusuk, berarti 15. EA sama dengan rusuk, sama dengan 15. Kemudian EM-nya. EM sama dengan setengah dari EG. Ya. EG itu apa? Diagonal sisi, berarti setengah dari 15 akar 2. Jawabannya 15 per 2 akar 2. Lanjut kita. EM-nya ada 15 per 2 akar 2. Kalau cari AM, cari AM-nya pakai Pitagoras lah. Berarti akar dari 15 kuadrat ditambah, karena cari sisi miring, berarti ditambah 15 per 2 akar 2 kuadrat. Oke. 15 kuadrat 225. 15 kuadrat 225 per 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, coret-coret dapat 2. Akar. Oke, samakan penyebut 2 kali 225 ditambah 225 per 2. Akarnya akar. Ini 2 apel ditambah 1 apel. Anggap aja 225 itu apel. Berarti 2 apel ditambah 1 apel. Jadi 3 dikali 225. 3 apel per 2. 225 boleh keluar. Itu 15. 15 akar 3 per akar 2. Nah, udah diajarkan kemarin. Cabut bawah, munculkan samping. Berarti 15 per 2 akar 6. Oke, kita tulis 15 per 2 akar 6. Sekarang untuk mencari EE aksen, apa rumusnya? Ini berarti 1, 2, 3, 4. Lanjut. Mencari EE aksen, apa rumusnya? Ingat, perbandingan luas segitiga. Alas kali tinggi, berarti EE aksen sama dengan alas kali tinggi 15 dikali 15 per 2 akar 2 dibagi alasnya ada 15 per 2 akar 6. Coret, 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 coret. Akar 2 akar 6 berarti akar 3. Jadi 15 per akar 3. Cabut akarnya 15 per 3 akar 3. Jawabannya 15 bagi 3, 5 akar 3. Selesai. 5 akar 3. Ya jawabannya. Ya, karena ini udah terlihat dia menempel pada rusuk. Berarti dia ini udah pasti segitiga siku-siku. Karena menempel pada rusuk, kecuali dia tidak menempel pada rusuk, dia membuat garis sendiri kayak tadi. Contoh soal 2 dan 3. Karena dia menempel pada rusuk, berarti segitiga siku-siku. Sikunya di mana? E, tapi dia diproyeksikan terhadap garis AM, jadi E aksen. Kemudian kita pakai rumus perbandingan luas segitiga. Oke, sampai situ kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh selanjutnya diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuk 10. Jika M titik tengah EH, kita tulis M-nya titik tengah EH. Kalau dia titik tengah berarti di sini 5, sini 5 karena 10 awalnya. Jarak M ke AG, AG. Ya, kita lihat. Ini juga nggak mungkin nih segitiga siku-siku. Kenapa? Karena dia tidak menempel ya. M-nya ke A, M-nya ke G. Oke, berarti kita pandang. Langsung kita ambil kesimpulan. Bukan siku-siku, pandang segitiga MAG. Di mana M-nya titik berarti di atas ya.
AG-nya di bawah, N-nya titik, AG-nya di bawah. Oke, kemudian kita tengok MA. Kita cari MA. MA sama dengan pandang segitiga. Oke, pandang segitiga. MA ya, berarti MEA. MEA. Di mana dia siku-sikunya di E. Siku-siku di E, kemudian M dengan A. EA itu 10. ME itu 5. Berarti AM itu adalah, cari sisi miring, berarti 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti akar 100 ditambah 25. Berarti 125. Berarti 25 kali 5. Berarti 5 akar 5. Oke. MA-nya 5 akar 5. Ternyata MG-nya juga sama, karena di sini 10, di sini 5. Kita ambil di H kan, otomatis berarti MG itu, ambil kesimpulan MG sama dengan MA. Terlihat 10,5, di sini juga 10,5. Nah, sama, berarti MG sama dengan MA, yaitu 5 akar 5. Wah, 5 akar 5. Kemudian AG itu apa? AG itu adalah diagonal ruang kubus. Rumusnya rusuk akar 3. Rusuk akar 3 berarti rusuknya berapa? 10. 10 akar 3, Bu. 10 akar 3. Terlihat segitiga sama sisi nggak mungkin, tapi dia segitiga sama kaki. Berarti langsung ini jatuh tegak lurus, namanya M aksen, siku-siku. Langsung bagi 2, 5 akar 3. 5 akar 3. Kenapa? Karena segitiga sama kaki. Kalau segitiga sembarang nggak bisa langsung bagi 2. Kalau segitiga sama kaki boleh. Berarti pandang ini yang pertama, kedua, ketiga. Ya udah, yang keempat pandang segitiga. Kita ambil salah satu aja, MM aksen A atau MM aksen G. MM aksen A misalkan. Nah, kita pandang ini. Berarti siku-sikunya di M aksen, ini M-nya, ini A-nya. M aksen A-nya berapa? 5 akar 3. Langsung bagi 2, karena dia sama kaki ya. Ingat, kalau sama kaki boleh langsung bagi 2. Kalau dia segitiga sama sisi, berarti tingginya setengah rusuk akar 3. Oke, MM aksennya itu yang dicari. MA-nya sudah ada 5 akar 5. Berarti kalau kita cari MM aksen, itu kurang, bukan tambah. Sisi miring kuadrat, 5 akar 5 kuadrat. Dikurang sisi yang lain, 5 akar 3 kuadrat. Sebenarnya langsung tertebak akar 5 akar 2 nih pasti jawabannya. Tapi kita buktikan. 25 dikali 5 125 ya. 25 dikali 3 75 ya. 125 kurang 75 akar 50 ya. Berarti akar 25 kali 2 jawabannya 5 akar 2. Selesai. Jadi kalau gitu D dari N, EH itu sama dengan MM aksen sama dengan 5 akar 2 cm. Selesai. Nah, oke, sampai situlah pertemuan kita. Kita cuma membahas 4 soal. Silahkan ditonton berulang kali sampai paham. Coba digambar sendiri, coba dicoba sendiri. Tengok lagi contohnya. Kira-kira yang mana yang salah, diulangi lagi. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup Telegram. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kekal bermanfaat untuk kalian. Dan akhir kata Ibu ucapkan, jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Dadah.